Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Transportasi pada Travel Aceh Mahadat Bogor. Mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Ais Purnama dengan NIM 11190892, Febila Fira Yusaria Umar dengan NIM 11190110, Muhammad Rafi Junaidi dengan NIM 11190192, Samuel Tarigan dengan NIM 11191090, Stefania Lauren Larasati Pardede dengan NIM 11190895. Latar belakang masalah. Menurut Oktaviani pada tahun 2019, seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin cepat dan canggih, telah memberikan banyak manfaat pada kehidupan manusia. Hadirnya jasa penyewaan transportasi merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi yang sangat dirasakan manfaatnya. Penyewaan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut telah disanggupi pembayarannya. Pengolahan data penyewaan pada Travel Aceh Mahadat Trans sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, namun belum bisa menggunakan jasa pemesanan melalui online. Dengan begitu, sistem yang dipakai belum cukup memadai untuk pengolahan data dan penyimpanan datanya serta membutuhkan sistem yang lebih baik lagi. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengembangan sistem dalam penyewaan jasa travel pada Aceh Mahadat Trans, sehingga kami mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Transportasi pada Travel Aceh Mahadat Bogor. Maksud dan tujuan. Maksud yang pertama, untuk mengetahui proses bisnis dari sistem informasi alat transportasi pada Travel Aceh Mahadat Trans. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan dari sistem informasi alat transportasi pada Travel Aceh Mahadat Trans. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berupa rancangan sistem usulan yang berupa pengembangan dari suatu sistem informasi alat transportasi pada Travel Aceh Mahadat Trans. Tujuan penulisan laporan hasil riset ini adalah salah satu syarat kelulusan mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2, Program Diploma 3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika pada Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Bogor. Metode pengembangan software. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem agar dapat dengan mudah dipahami. Kemudian ada desain sistem. Pada tahap ini, fokus pada perancangan struktur basis data, arsitektur sistem, serta rancangan antarmuka. Tahap ini mentranslasi kebutuhan sistem dari tahap analisis kebutuhan sistem ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Kemudian pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain sistem sebelumnya. Kemudian ada pengujian. Pengujian fokus pada fungsional sistem untuk memastikan keluaran sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ruang lingkup. Pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada pengolahan data, penyewaan seperti pemasukan data, data proses, dan keluaran data. Dari penyewaan jasa travel oleh customer, pencatatan keberangkatan, pembayaran sewa, dan pelaporan data penyewaan. Yang pertama ada konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data, menyimpan, menghimpun kerangka kerja, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sumarna, pada tahun 2019, dalam bidang sistem informasi, sistem diartikan sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dengan menerima input serta menghasilkan input dalam proses transformasi yang teratur. Kemudian ada karakteristik sistem. Menurut Sumarna, pada tahun 2019, sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana, sebab sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Kemudian yang pertama ada komponen sistem atau komponen, terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan.
Batas sistem atau boundary system, ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Kemudian ada luar sistem atau environment system, bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem disebut lingkungan luar sistem. Kemudian ada penghubung atau interface, merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lainnya. Yang ada masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan, perawatan atau maintenance input, dan masukan sinyal atau signal input. Keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Pengolahan atau proses suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Kemudian ada sasaran atau objektif dan tujuan atau goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Terima kasih. Nama saya Zivanya Lauren Larasati Pardede, kelas 11 4A13. NIM saya 111900895. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya. Misalnya sistem komputer. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Misalnya sistem komputer. Sistem komputer ini adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan, sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Misalnya sistem kebudayaan manusia. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Selanjutnya ada sistem Development Life Cycle atau SDLC. Pengertian SDLC menurut Wahyudi tahun 2018, System Development Life Cycle atau SDLC adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Selanjutnya ada tahapan SDLC. Menurut Duanoko tahun 2016, SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam System Development Life Cycle atau SDLC. Ada 5 tahapan dalam System Development Life Cycle atau SDLC. Yang pertama ada planning atau evolution. Planning atau evolution merupakan tahap awal dari pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakannya. Yang kedua ada requirement analysis atau analisis sistem. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang sudah ada. Yang ketiga ada desain atau rancangan sistem. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Yang keempat ada implementation atau penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja.
Pada tahapan ini, dilakukan beberapa hal yaitu coding, testing, instalasi, dan output dari tahapan ini adalah source code, prosedur, dan pelatihan. Yang kelima, ada operation and support atau testing. Tahapan penggunaan terdiri dari 3 langkah yaitu yang pertama menggunakan sistem, yang kedua audit sistem, yang ketiga memelihara sistem. Selanjutnya ada pengertian informasi. Pengertian informasi menurut Sumarna tahun 2019 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diubah menjadi konteks yang berarti dan berguna bagi pengguna akhir tertentu. Yang kedua ada pengertian sistem informasi. Menurut Pratama dan Risdiansyah tahun 2017, sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau SDM yang terlatih. Selanjutnya ada jurnal. Menurut Mulyadi tahun 2016 mengatakan, jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan, yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi ada satu transaksi yang tidak dicatat. Di sini ada 5 jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan menempatkan kas di debit, penjualan di kredit, HPP di debit, persediaan di kredit. Yang kedua ada jurnal penjualan kredit perpetual piutang, menempatkan piutang dagang di debit, penjualan di kredit, HPP di debit, persediaan di kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas saat melakukan penjualan. Yang pertama ada piutang dagang di debit, pendapatan di kredit. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas saat menerima pembayaran, yang menempatkan kas di debit, piutang dagang di kredit. Yang kelima ada jurnal penerimaan kas saat menerima pembayaran. Yang pertama adalah kas di debit dan pendapatan di kredit. Selanjutnya ada konsep dasar program. Menurut Raharjo dan Yulia tahun 2017, perancangan program penjualan adalah proses mengimplementasikan urutan langkah atau prosedur dalam bentuk algoritma yang terstruktur untuk menangani masalah transaksi penjualan dengan menggunakan komputer sebagai media utama. Menurut Selagih tahun 2016, setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dasar bahasa pemrograman yang berbeda-beda, akan tetapi struktur tersebut dapat dimasukkan dalam beberapa kategori. Beberapa kategori struktur dasar bahasa pemrograman yang dapat dipelajari oleh pemula adalah struktur runtutan atau sekuensial, struktur perulangan, struktur percabangan atau seleksi. Tahapan pembuatan program. Tahapan pembuatan program ada 6 tahapan. Yang pertama adalah defining the problem atau definisi masalah. Yang kedua adalah planning and design system atau perencanaan dan desain sistem. Yang ketiga adalah implementasi. Yang keempat ada documentation atau dokumentasi. Yang kelima ada testing. Yang keenam adalah maintenance. Selanjutnya ada database MySQL. Menurut Masrur tahun 2016, memberikan batasan bahwa MySQL merupakan salah satu Relational Database Management System atau RDBMS bersifat open source. MySQL dapat dijalankan dalam berbagai platform sistem operasi antara lain Windows, Linux, Unix, Sun OS, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febila Firayusaria dengan NIM 1119110. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Unified Modeling Language atau UML. Menurut Santana 2016, Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Menurut Simatupang dan Sianturi 2019, UML terdiri dari 13 diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang termasuk ke dalam struktur diagram sebagai berikut: kelas diagram, objek diagram, komponen struktur diagram, package diagram, deployment diagram, yang termasuk ke dalam behavior diagram sebagai berikut: use case diagram, activity diagram, state machine diagram, yang termasuk ke dalam interaction diagram sebagai berikut: sequence diagram, communication diagram, timing diagram, interaction overview diagram.
Activity diagram. Menurut Unhelkar 2018, alur kerja, proses, logika, dan hubungan antar aktor dengan alur kerja dalam use case digambarkan dalam diagram yang disebut dengan diagram aktivitas atau activity diagram. Pelanggan melakukan pembayaran, pelanggan menyebutkan kebutuhan penyewaan, admin mencatat penyewaan, lalu melakukan penyesuaian dengan jadwal yang tersedia. Jika ada, admin melakukan kesepakatan jadwal dan tarif, pelanggan melakukan pembayaran, admin menerima pembayaran, admin menyerahkan kwitansi, pelanggan menerima kwitansi pembayaran, admin menyimpan kwitansi, lalu membuat surat jalan, operasional menerima surat perintah jalan, operasional memantau perjalanan, admin merekap salinan kwitansi untuk dijadikan laporan, owner menerima laporan. Use case diagram. Menurut Setiawan dan Khairuzaman 2017, use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan mengelola pembayaran, admin mengelola pembayaran, admin mengelola jadwal atau rute, admin mengelola kendaraan, admin membuat surat jalan, admin membuat jurnal, lalu semuanya melakukan login. Class diagram. Menurut Santana 2016, class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Table user. Tabel pelanggan melakukan pemesanan. Tabel pemesanan terdiri dari tabel detail pemesanan, melibatkan tabel jadwal, melibatkan tabel kendaraan. Tabel pemesanan dilakukan tabel pembayaran. Tabel pembayaran dibuatkan tabel jurnal. Tabel jurnal melibatkan tabel detail jurnal. Detail jurnal melibatkan tabel akun. Sequence diagram. Menurut Santana 2016, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu, dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Admin membuka form login. Form login menampilkan form login, lalu admin menginput ID user pada kontrol login. Jika benar, maka detail login akan tampil. Jika salah, akan kembali ke form login. Deployment diagram. Diagram deployment menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik dengan menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware. Menurut Sumarna 2019, deployment diagram atau diagram penguraian digunakan untuk mendeskripsikan arsitektur node untuk hardware dan software. Diagram ini juga menggambarkan konfigurasi komponen-komponen software, real-time prosesor, dan peralatan yang membentuk arsitektur sistem. Pada node ada web service, lalu web aplikasi penyewaan, node database ada MySQL, pada komponen XM terdapat node Laravel dan node web browser. Pada komponen client workstation terdapat net web browser. Pada device terdapat printer. Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut Fridianti dan Mahdiati 2016, ERD Entity Relationship Diagram adalah model teknik pendekatan yang menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Dalam hubungan ini tersebut dinyatakan yang utama dari ERD adalah menunjukkan objek data atau entity dan berhubungan relationship yang ada pada entity berikutnya. Table user, tabel pelanggan melakukan pemesanan. Tabel pemesanan terdiri dari tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan melibatkan tabel jadwal. Tabel jadwal melibatkan tabel kendaraan. Tabel pembayaran dilakukan. Tabel pemesanan dilakukan di tabel pembayaran. Tabel pembayaran dibuatkan tabel jurnal. Tabel jurnal melibatkan tabel detail jurnal.
Tabel detail jurnal melibatkan tabel akun. Logical Record Structure atau LRS. Menurut Taufik 2017, sebelum tabel dibentuk dari field atau atribut entitas secara fisik atau level internal, maka harus dibuatkan suatu bentuk relational model yang dibuat secara logik atau level eksternal, dan konsep dari pernyataan tersebut dibutuhkan yang disebut dengan Logical Record Structure atau LRS. Tabel user, tabel pelanggan, melakukan tabel pemesanan. Tabel pemesanan terdiri dari tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan melibatkan tabel jurnal. Tabel jurnal melibatkan tabel kendaraan. Tabel pemesanan dilibatkan dengan tabel pembayaran. Tabel pembayaran dibuatkan tabel jurnal. Tabel jurnal melibatkan tabel detail jurnal. Tabel detail jurnal melibatkan tabel akun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Junaidi dengan NIM 111901192. Spesifikasi file. Spesifikasi file pelanggan, yaitu nama filenya pelanggan, fungsinya digunakan untuk mengetahui data pelanggan, akronimnya pelanggan.php, tipe filenya master, media file harddisk, akses filenya random, organisasi filenya indeks sekuensial, panjang record 87 karakter, kunci filenya ID pelanggan, softwarenya menggunakan Laravel. Untuk tabel seperti gambar yang ada di layar. Analisis kebutuhan fungsional. Pelanggan dapat melakukan login, pelanggan dapat melakukan pemesanan, pelanggan dapat mengelola pembayaran. Untuk admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola pembayaran, admin dapat menjadwalkan jadwal atau rute, admin dapat mengelola kendaraan, admin dapat membuat surat jalan, admin dapat membuat jurnal, dan admin dapat membuat laporan penyewaan. Pengujian. Menurut Sukamto dan Salahuddin, tahun 2018, pengujian adalah satu set aktivitas yang direncanakan dan sistematis untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar dan lancar. Black box testing. Menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2018, black box testing atau pengujian kotak hitam ialah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksud untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Testing login. Di sini tabel testing login. Di nomor 1, skenario pengujian user tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya kosong. Hasil yang diharapkannya sistem akan menampilkan data gagal yang ditampilkan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, keterangan valid. Nomor 2, ID tidak diisi, kemungkinan klik tombol login, ID kosong, sistem akan menampilkan data gagal ditampilkan. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. 3, password tidak diisi, kemudian klik tombol login, password kosong, sistem akan menampilkan data gagal ditampilkan. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangannya valid. Nomor 4, user dan password diisi, kemudian klik tombol insert. Test case-nya benar, ID benar, password benar. Sistem akan menampilkan data beranda. Sesuai harapan, keterangan valid. Spesifikasi hardware dan software. Di kebutuhan ada sistem operasi, prosesor, RAM, hard disk, printer, mouse, dan software. Di keterangan Microsoft Windows 10, prosesornya Intel Inside, RAM-nya 4GB, hard disk 100GB, printer HP DeskJet 1110, mouse-nya standar, software bahasa pemrograman Laravel, aplikasi pendukung Visual Studio Code, DBMS, MySQL, antivirus, Mada. Nama saya Samuel Sita Tarigan dengan NIM 11910. Di sini saya akan menjelaskan
codingan dan program yang kami buat. Di sini saya akan memulai dari tampilan login dahulu. Di sini kita akan masukkan email addressnya. Nah, ini adalah tampilan beranda yang kami buat. Di sini ada data master, mau transaksi, dan menu laporan. Di sini kita akan masukkan data masternya dulu, usernya. Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan datanya di data user. Jadi kita akan masukkan nama user, emailnya, dan period rows-nya. Simpan. Datanya sudah masuk ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengedit data yang sudah kita buat. Di sini yang bisa kita ubah hanyalah aksesnya saja. Di sini kita akan mencoba untuk merubah aksesnya menjadi user. Oke, bisa ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menghapus data yang kita buat. Oke. Di sini saya juga akan menjelaskan codingan usernya. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4 data usernya as a row. Di sini kita akan saya masukkan user ID-nya dengan ID, namanya name, email, dan row access rows as R. Di sini adalah tampilan tabelnya. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan data pelanggan. Oke, kita akan menambahkan datanya. Nama, email, password. Sudah masuk ya. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan codingan yang kami buat untuk data pelanggan. Oh ya, di sini saya menamai pelanggan dengan data karyawan. Tapi datanya sama saja, ID pelanggan, nama, email, alamat, password. Di pelanggan, nama, email, alamat, password. Di sini tampilannya untuk bulletnya, dan ini untuk tabelnya. Oke, di sini kita akan coba menghapus. Oke, sudah terhapus. Ini kita akan berpindah ke kendaraan. Ini kode kendaraan, nama kendaraan, stok kendaraan, harga, dan keterangan. Kita akan mencoba menambahkannya. Kode kendaraannya 1, nama kendaraannya bus, stok kendaraannya 1, harganya kita bikin 100.000, keterangannya tersedia bus. Oke, kita rubah saja 09. Oke, 09 bus 1, 100.000 tersedia. Oke, kita akan mencoba untuk menghapusnya. Oke, data kendaraannya saya menamainya KDR. Kode kendaraan, nama kendaraan, stok kendaraan, harga, keterangan. Nah, ini adalah tampilan untuk tabel ya. Oke, kita akan berpindah lagi ke jadwal. Jadwal di sini sama saja. Kita akan mencoba menambahkan datanya. 2, tujuan Jakarta. Di sini saya memakai atribut key date, maksud saja ya. 19. Coba menyimpan. Ya, masuk ya. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus datanya juga. Ya, sudah terhapus ya. Sini kita akan melihat codingannya seperti ini. Untuk data tabelnya seperti ini. Oke, dan akun, kalau masukkan banyak nama akun,
Oke, kita akan mencoba untuk menambahkan 1. Oke, ini masuk ya. Kita akan mencoba mengedit. Di sini kita hanya bisa merubah nama akunnya saja. Kita akan masukkan beban saja. Sebentar. Di sini kayaknya ada yang salah. Update sub. Bentar ya. Kita akan mencoba merubah. Kita akan controller. Di sini dijelaskan di update. Oke, kita akan mencoba. Oh, oke, di sini salah. Kita akan coba ubah. Oke, langsung berubah ya. Sebesar beban perawatan. Coba beban. Langsung berubah ya. Sini kita akan mencoba menghapus. Oke, itu data masternya. Kita berpindah ke menu transaksinya. Kita ke pemesanan, coba nambah 2 345 tujuan Jakarta. Di sini masuk ya datanya 345. Kita akan mencoba mengeditnya. Sekian 001. Oke, berubah ya. Dan kita akan mencoba untuk menghapusnya. Oke, sudah. Di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan kodenya. Oke, seperti ini. Itu data tabelnya. Itu pemesanan juga sama saja. Kita mencoba menambahkan. Ini masuknya datanya. Kita akan mencoba menghapus. Mengedit. Hapus sama saja. Pembayaran. Namanya 006. Kode kendaraannya kita bikin 16. Jumlah bayarnya 200.000 dan nomor laporan kita bikin 06. Ya, sudah masuk ya. Kita akan mencoba mengeditnya. Di sini kita akan mengedit nomor laporan menjadi 08. Bisa. Oh, F supplier telepon. Oke, kita di sini akan mencoba merubah. Oke. Jadi kita akan merubah ya, langsung. Jadi apa? Rubah data pembayaran. Oke. Nah, di sini untuk app-nya kita akan merubah suppliernya menjadi pembayaran.
ya. Menghapusnya, coba menghapus. Oke, terhapus. Pembayaran, dan kita akan masukkan data jurnal. Sudah semua 19, kita ganti 1, kemudian tanggal akhirnya. Oke. Dari sini jurnal langsung keluar ya, yang tadi kita buat, nomor jurnal, nomor akun, tanggal jurnal, debit dan kredit. Di sini kita akan melihat untuk codingannya jurnal black. Kayak di sini langkah-langkah membuat jurnal. Pertama kita harus membuat jurnal blacknya terlebih dahulu. Lalu buat jurnal controller. Dan kita membuat cetak black, dan langsung kita buat rootnya jurnal. Oke, sudah itu saja langkah-langkah untuk membuat jurnal. Kita akan mencoba untuk melihat detail jurnal semua persatu. Ini nggak usah dipencet soalnya videonya di sini. Oke, kita langsung cetak saja. Oke, di sini detail jurnalnya, nomor jurnal, nomor akun, tanggal jurnal, total. Keluar ya semuanya yang kita buat. Oke, di sini saya akan memberikan codingannya. Apa namanya tadi? Detail jurnal ya. Lihat jurnal. Sini kita bikin blacknya seperti ini untuk tampilan ini ya. Ini tampilan ininya. Kita bikin controllernya, black journal controller. Oke, seperti ini. Bikin PDF, admin, black journal. Terus untuk bikin cetak blacknya, saya menamainya cetak jurnal black. Soalnya nggak bisa sama cetak blacknya itu untuk jurnal, cetak jurnal blacknya itu untuk apa tadi? Detail jurnal. Oke, seperti ini codingannya, nomor jurnal, nomor akun, debit kredit. Bukan ini ya. Seperti ini. Sudah semua. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan dari perancangan sistem informasi penyewaan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa penyewaan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Pengelola data penyewaan pada Travel ACM Mahadat Trans sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, namun belum bisa menggunakan jasa pemesanan lewat online. Dengan begitu, sistem yang dipakai belum cukup memadai untuk pengelolaan data dan penyimpanan datanya, dan membutuhkan sistem yang lebih baik lagi sehingga dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Dengan sistem yang lebih baik lagi, proses penyewaan akan lebih terstruktur dan menghemat waktu. Sarannya, maka riset pemrograman akuntansi 2 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Transportasi pada Travel ACM Mahadat Bogor ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami menerima kritikan, masukan, dan saran seputar materi yang disajikan dalam makalah ini.
Kami berharap saran dan masukan dapat menjadi pengayaan untuk membuat makalah selanjutnya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.